Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam Bulan Bina Keluarga. Dan di Bulan Bina Keluarga ini kita akan merefleksikan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita dasari dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang baik ini Tuhan masih Engkau berikan lagi kepada kami, anak-anak-Mu, untuk datang dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, Tuhan datang dan berkati kami, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat ke-17 berkata demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini, Paulus tuliskan pada saat Paulus sedang berada di penjara di Roma, sekitar tahun 60 sampai dengan tahun 62 Masehi. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, walaupun dalam penjara, tetapi kita melihat motivasi daripada Paulus ini tidak berkurang karena dia mempunyai iman yang baik untuk bisa mengabarkan Injil keselamatan kepada jemaat di Efesus, tetapi juga buat kita di kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa tujuan daripada Paulus menyebarkan surat ini kepada jemaat di Efesus? Yang pertama adalah dia menguatkan iman percaya kita. Yang kedua, dia memberikan pengarahan, membantu untuk mengarahkan orang-orang Kristen saat itu untuk bagaimana kehidupan mereka ada sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus pembacaan ini pada ayatnya 16 dan 17 tentang perlengkapan rohani yang harus kita gunakan dalam menjalani kehidupan untuk menangkal si jahat. Ada 3 perlengkapan yang harus kita pergunakan. Yang pertama adalah perlengkapan iman atau perisai iman. Perisai iman ini kalau kita bicara bahasa Indonesianya, bahasa iman, perisai ini adalah sebuah tameng bagi kita punya diri. Sedangkan iman itu adalah sebuah kepercayaan dan dilandasi dengan sebuah perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perisai iman ini sungguh-sungguh harus kita jalankan dengan baik. Mengapa demikian? Karena ketika perisai ini tidak kita jalankan dengan baik, maka si jahat atau si iblis akan dengan mudah mengobrak-abrik kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita sudah mempunyai perisai, ketika kita sudah beriman, maka yakin dan percayalah bahwa semuanya itu akan kita laksanakan dengan baik sesuai dengan ajaran yang Yesus berikan kepada kita. Yang kedua adalah ketopong keselamatan. Nah, kalau bicara tentang ketopong ini adalah sebuah topi baja atau pelindung. Kalau kita lihat di zaman-zaman dulu, pada peperangan zaman dulu selalu ada perlindungan di kepala setiap prajurit untuk menjaga agar supaya kepala prajurit itu tidak mudah terkena serangan. Namun ketopong keselamatan yang diberikan adalah untuk menjaga pemikiran kita agar pikiran kita di dalam pemikiran Kristus, bukan pemikiran secara duniawi. Artinya, ketika kita memiliki pikiran Kristus, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua dilandasi karena iman percaya kita. Yang ketiga adalah pedang roh atau firman Allah. Firman Allah ini bertugas untuk menenteramkan kita ketika kita ada dalam peperangan rohani, bukan peperangan sebenarnya.
Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga mengalami peperangan rohani. Oleh karena itu kita butuh pedang rohani itu untuk memperlengkapi iman kita. Firman itu memperlengkapi kita supaya kita bisa benar-benar ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Karena setiap permasalahan, setiap godaan, setiap tantangan yang kita alami, ketika kita berharap, kita bermohon, dan kita berlandaskan diri kita kepada firman Allah, maka semuanya itu akan berjalan dengan benar dan baik. Bapak Ibu Saudara, ketiga perlengkapan ini penting untuk melindungi kita dalam persiapan kita untuk menghadapi kehidupan kita. Saya kasih contoh adalah kebenaran melindungi kita daripada kebohongan. Keadilan menjaga kita, menjaga hati kita untuk tetap ada dalam kemurnian. Iman memadamkan keraguan. Keselamatan memberikan kepastian, serta firman Allah memberikan kekuatan dan hikmat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus dapat memakai seluruh perlengkapan ini agar dapat menghadapi setiap pencobaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan hormat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, oleh karena Engkau sudah boleh menjaga dan menyertai kami dalam refleksi singkat saat ini. Tuhan memberkati refleksi singkat firman ini bagi kami semua yang sudah boleh menonton ini Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi perlengkapan rohani kami di dalam memerangi kehidupan kami, kehidupan rohani kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah refleksi singkat kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.